Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafsirul Mizan, NIM STI 2023-033-90. Di sini saya akan presentasikan tugas metodologi penelitian, yaitu tugas kelima, di mana mereview paper. Di sini saya mengambil judul Optimizing Sustainable Geopolymer Production atau pengoptimalan produksi geopolimer berkelanjutan dengan RUFA atau Integration Reactive Ultrafine Fly Ash dan RFA atau Recycled Fine Aggregate. Di sini disusun oleh Reza Setiawan, Wei Tinglin, Afina Mahyawati, Nugraha Bintang Wirawan. Latar belakang dan rumusan masalah. Di sini limbah konstruksi membahayakan kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta meningkatkan biaya pengelolaan dan emisi karbon. Yang kedua, produksi semen menyumbang sebesar 25% sampai 44% emisi karbon dalam proyek konstruksi. Dan untuk rumusan masalah, ini belum optimalnya pemanfaatan reaktif ultrafine fly ash atau RUFA dan recycle fine aggregate RFA dalam produksi geopolimer yang ramah lingkungan. Di sini ada batasan dan tujuan penelitian. Yang pertama, batasan masalah, yaitu rasio binder terhadap agregat halus sama dengan 1:2.75. Yang kedua, rasio air terhadap binder 0,55. Larutan aktivator NaOH 8M dan variasi kadar RFA 0%, 10%, 20% hingga 100%. Tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan material konstruksi berkelanjutan berbasis geopolimer dengan mengevaluasi pengaruh RUFA dan RFA terhadap sifat fisik, waktu ikat, fluiditas, kuat tekan, dan mikrostruktur. Untuk batasan dan tujuan penelitian. Lanjut subjek, objek, dan metodologi eksperimen. Yang pertama, subjek dan objek. Subjek mortar geopolimer, objeknya RUFA, RFA, agregat halus alami, NFA, dan aktivator NaOH. Metode eksperimen yaitu eksperimen laboratorium 2 fase dengan 7 tahapan utama, yaitu ada uji fisik material, pembuatan sampel mortar, uji waktu ikat standar ASTM C191, uji fluiditas atau laju air standar ASTM C230, proses curing 60 derajat Celcius selama 24 jam. Uji kuat tekan menggunakan UTM, dan yang terakhir observasi karakteristik mikro menggunakan SM. Lanjut hasil utama penelitian. Yang pertama, kuat tekan optimal. Penambahan RFA hingga kadar 40% menghasilkan kuat tekan yang paling optimal yaitu sebesar 11,2 MPa. Ini diperbaiki dari teks asli, tulisan 11.200 MPa demi ketepatan ilmiah satuan mortar. Yang kedua ada fluiditas, laju air atau fluiditas mencapai titik maksimal pada variasi 30% RFA, kemudian mengalami penurunan pada kadar yang lebih tinggi. Yang ketiga ada waktu ikat, penambahan material mempersingkat waktu ikat mortar hingga batas tertentu. Yang terakhir struktur mikro, hasil uji SM membuktikan struktur mikro mortar menjadi jauh lebih padat pada variasi campuran 40% RFA. Lanjut, ini kesimpulan penulis dan analisis masalah. Yang pertama, kesimpulan penulis yaitu RUFA geopolimer dengan campuran RFA hingga 40% sangat berpotensi sebagai material konstruksi berkelanjutan. Namun pemilihan proporsi RFA harus dilakukan dengan hati-hati karena sangat sensitif dalam mempengaruhi kuat tekan dan fluiditas. Selanjutnya, analisis permasalahan dari reviewer, yaitu topik masalah sangat relevan dengan isu lingkungan global, emisi CO2 dan juga limbah. Yang kedua, kritik. Rumusan masalah di dalam paper tidak dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk pertanyaan penelitian dan lebih berfokus pada eksplorasi pengaruh variasi dibandingkan pemecahan masalah yang spesifik. Lanjut, ada analisis metodologi dan pembahasan. Yang pertama, analisis metodologi. Desain eksperimental sudah sesuai dengan tujuan dan menggunakan standar ASTM yang jelas. Ada C109, C191, C230, dan C305. Untuk variabel terkontrol terjaga dengan baik, rasio air atau binder dan massa RUFO dibuat tetap. Analisis pembahasan. Data disajikan lewat grafik dan tabel yang informatif serta dibandingkan secara memadai dengan penelitian terdahulu. Yang terakhir adalah temuan reviewer. Terdapat inkonsistensi pada data setting time untuk variasi RFA 40-100%, serta interpretasi ANOVA tidak dilengkapi dengan uji lanjut atau post hoc. Nah, ini ada kontribusi ilmiah dan kelebihan penelitian.
kontribusi ilmiah kebaruan atau pembaruan penggabungan RUVA ultrafine dengan RFA dalam proporsi variatif untuk pertama kalinya. Yang kedua ada signifikansi, memberikan bukti empiris bahwa kegunaan RFA hingga 40% meningkatkan kuat tekan sehingga mendukung ekonomi sirkular dan reduksi emisi. Lanjut ada kelebihan penelitian yaitu menggunakan standar terakreditasi ASTM secara konsisten. Yang kedua menggunakan analisis statistik uji ANOVA one way dan two way untuk memperkuat temuan data. Yang terakhir menghubungkan analisis makro, kuat tekan atau fluiditas dengan analisis mikro SM secara komprehensif. Ini ada kekurangan dan rekomendasi pengembangan. Kekurangan penelitian tidak menjelaskan detail jumlah sampel per variasi uji, misal N. Tidak menyertakan uji keberulangan, repeatability atau validasi ekstrim. Terus tidak membandingkan hasil RUVA geopolimer dengan geopolimer berbasis fly ash konvensional secara langsung pada tabel atau grafik yang sama. Selanjutnya ada rekomendasi, perlu pengujian lanjutan dengan variasi molaritas NaOH 10M, 12M, dan komposisi RFA 40%. Perlu dilakukan uji durabilitas jangka panjang seperti paparan asam, siklus beku cair, dan menggunakan statistik tingkat lanjut seperti respon surface metodologi RSM untuk optimasi komposisi. Lanjut untuk kesimpulan, jurnal ini memiliki kualitas yang baik, metodologi eksperimen yang kuat, serta hasil yang signifikan untuk industri material konstruksi hijau atau ramah lingkungan. Dan untuk penyempurnaan diperlukan pelaporan detail eksperimen yang lebih transparan seperti jumlah ulangan dan nilai standar deviasi, serta penambahan uji durabilitas material. Ini saya referensi halaman dari jurnal yang saya cari atau temukan. Mungkin sekian dari saya, bila ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.